Film ini dimulai dengan suara radio militer saat tentara dengan panik melaporkan serangan tak terduga oleh makhluk-makhluk misterius di seluruh dunia. This is Netherland, Colorado. Most of our town is destroyed, but everything above 8,000 feet is completely untouched. Meskipun mereka berusaha keras, militer dengan cepat kewalahan. 3 tahun kemudian, sisa-sisa umat manusia telah berlindung tinggi di pegunungan karena monster tidak dapat naik di atas 8.000 kaki di atas permukaan laut. Di Colorado Rockies, sebuah kota kecil melindungi sekelompok penyintas. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki bernama Hunter. Berpetualang di bawah garis ketinggian aman, Hunter menggunakan teropong dan melihat sekilas pemukiman tetangga yang bertengger di gunung yang jauh. Dalam perjalanan kembali, dia melihat cahaya merah menyala mengikutinya. Monster telah mencium baunya. Hunter berlari cepat menaiki lereng menuju batas ketinggian aman yang ditandai dengan jelas. Saat makhluk itu mendekat, dia melewati garis dan monster itu menghentikan pengejarannya. Di rumah, Hunter menceritakan pertemuan itu kepada ayahnya, Will. Furious, Will menegurnya karena mempertaruhkan nyawanya dan mengingatkannya tentang paru-parunya, yang lemah yang bisa saja menyerah selama pengejaran. You're on oxygen every night. Kemudian, Will pergi berburu dengan Katie, teman mendiang istrinya, Tara. Dia menjelaskan bahwa Hunter sering pergi ke bawah batas untuk melihat komunitas lain. Katie bersimpati, Hunter rindu memiliki teman sebaya seusianya dan merindukan seseorang untuk bermain. Tetapi Will menambahkan bahwa ini bukan hanya tentang kesepian. Tempat yang dikunjungi Hunter adalah tempat terakhir dia melihat ibunya. Saat melacak rusa, Will dan Katie berhasil menjatuhkan mangsanya dan mulai kembali dengan hasil buruan mereka. Di jalan, mereka memperhatikan tetangga mereka, Nina, sedang bermain-main dengan peluru penusuk baja darurat. Dia mengujinya pada sepotong sisik monster yang hampir tidak bisa dihancurkan sebelum kiamat. Nina adalah ilmuwan brilian yang berdedikasi pada pekerjaannya. Sekarang, dia bermimpi menemukan cara untuk membunuh makhluk itu. Malam itu, Will mendengar ketukan peringatan dari mesin inhalasi yang digunakan putranya. Dia dengan cepat mengganti filter sehingga Hunter dapat bernapas. Lahir prematur, Hunter memiliki paru-paru yang kurang berkembang yang dapat gagal kapan saja. Menyadari bahwa stok filter hampir habis, Will memutuskan untuk mengambil risiko perjalanan mematikan ke dataran rendah, khususnya ke Boulder. Dia percaya rumah sakit di sana mungkin masih punya persediaan. Keesokan harinya, Will menghabiskan waktu bersama Hunter, mengajarinya cara melindungi tanaman kentang mereka dari dingin dan menunjukkan cara menangkap ikan dengan benar. Itu adalah hari ulang tahun Hunter. Will pergi ke toko kota dan membeli bungkus terakhir makaroni dan keju, hidangan favorit Hunter, untuk membuat makan malam spesial. Saat mereka makan, Hunter menyesali kurangnya interaksi sosialnya dan bertanya mengapa mereka tidak menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan orang lain. Will menjelaskan bahwa listrik mereka hampir tidak cukup untuk menyalakan mesin Hunter dan mereka tetap berhubungan dengan tempat penampungan lain dengan menggunakan bendera. Setelah makan malam, Katie mampir dengan beberapa bir. Duduk di teras, dia dan Will mengenang kehidupan mereka yang bebas sebelum kiamat sambil menonton eksperimen terbaru Nina. Malam itu, Hunter mengalami serangan pernapasan lagi yang memaksa Will untuk menggunakan jarum suntik obat darurat karena mereka kehabisan filter mesin. Menyadari bahwa waktunya hampir habis, Will menuju ke rumah Nina di tengah malam. How's the drinking? Keeps me from killing myself. How's yours? Keeps me from killing you.
Dari percakapan mereka, kita belajar bahwa Nina pernah memberanikan diri ke laboratorium di Boulder untuk mengumpulkan bahan kimia dan peralatan demi penelitiannya tentang senjata melawan monster. Selama perjalanan itulah Tara, istri Will, terbunuh. Will memendam kebencian yang dalam terhadap Nina karena telah membawa Tara ke kematiannya. Namun, karena Nina adalah satu-satunya yang pernah kembali hidup-hidup dari perjalanan seperti itu, Will memintanya untuk menemaninya ke rumah sakit. Nina menolak dan menyebut ide itu sebagai kegilaan belaka. Makhluk-makhluk itu akan mencabik-cabik kita, katanya. Namun, Will bersikeras, You owe me this much for Tara. menunjukkan bahwa Nina tidak akan kehilangan apapun. Will pergi dengan keyakinan bahwa Nina pada akhirnya akan bergabung dengannya. Setelah kepergian Will, Nina mulai membuat kompas khusus, dihantui oleh kilas balik dari perjalanannya yang terakhir. Saat dia menyaksikan monster membantai teman-temannya, termasuk Tara. Diliputi rasa bersalah, dia merenung. Pada akhirnya, rasa bersalah itu memaksanya untuk menyetujui misi dan dia pergi mencari Will. Keesokan paginya, Will meminta seorang wanita lokal untuk menjaga Hunter selama 5 hari, sementara dia berusaha mengambil filter. Dia juga menyimpan senjata di gudang untuk perjalanan. Katie menemukannya di sana dan langsung menghadapinya. Kau akan lari begitu saja dan membuat dirimu terbunuh tanpa mengatakan sepatah kata pun, seperti Tara. You're just gonna run off and get yourself killed without saying a word, like Tara. I'm sorry, that was uncalled for. Yeah, it was. Jelas, dia punya perasaan terhadap Will. Katie yang bertekad untuk ikut mengambil pistol dan bersikeras untuk bergabung dalam ekspedisi. Katie, what are you doing? Going with you. No, you're not. Not asking permission, Will. You can't go out there alone. You need a partner to watch your back. Right, Nina's going with you. Oh, I'm definitely going now. We're gonna have to fight them eventually, Will. It might as well be today. Akhirnya, mereka sepakat untuk melawan monster bersama. Saat mereka bersiap berangkat, Nina sudah menunggu. Dia memperingatkan Katie, monster yang kau lihat dari puncak gunung berbeda dengan yang akan kita hadapi di dekat sini. Mereka mencabik-cabik orang dengan mudah dan peluru tidak mempan terhadap mereka. Satu-satunya cara untuk memperlambat mereka selama beberapa detik adalah menembak langsung ke wajah mereka. Sebelum berangkat, Will berjanji kepada Hunter, aku akan kembali dalam 5 hari. Namun, Hunter hanya menatapnya dengan getir. Kata-kata itu persis seperti yang diucapkan ibunya sebelum perjalanan fatalnya bersama Nina. Kelompok itu pun berangkat mengikuti rute yang dirancang untuk meminimalkan waktu mereka di bawah ketinggian aman. Untuk menghemat waktu, mereka berencana menggunakan kereta gantung untuk melewati dataran rendah dengan cepat. Di sepanjang jalan, ketegangan meningkat antara Nina dan Katie yang secara terbuka tidak menyukai satu sama lain. Frustrasi dengan sikap Nina, Katie menjatuhkan sebotol alkohol dari tangannya. Saat mereka melihat konvoi militer yang hancur di bawah, jelas dihancurkan oleh monster, mereka memutuskan untuk turun dan mencari persediaan di antara kendaraan yang ditinggalkan, termasuk sebuah Toyota Land Cruiser. Saat mereka mendaki jalan setapak, Nina menjelaskan bahwa kompasnya dapat mendeteksi monster dalam jarak setengah mil. Medan magnet mereka lebih kuat daripada organisme hidup manapun di planet ini, katanya. Dia menyerahkan kompas itu kepada Katie, menugaskannya untuk berjaga-jaga, sementara Will mencari perlengkapan dan Nina menggali sepotong sisik monster, lapis baja untuk penelitian lebih lanjut. Saat memulung, Will menemukan peluncur granat di bawah laras sebuah senjata. Namun, dia mengakui bahwa dia tidak tahu cara menggunakannya. Katie mengambilnya dengan percaya diri dan memasangnya ke senapannya.
I'm from Texas, Will. I'm from Louisiana. It doesn't mean my dad taught me how to use a grenade launcher. Mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tetapi pertama-tama bertukar kata-kata panas. Nina menuduh Katie menggoda suami dari almarhum temannya, sementara Katie membalas bahwa kematian Tara adalah kesalahan Nina. Argumen memanas dan keduanya bertukar pukulan sebelum akhirnya kelompok itu dengan enggan bergerak maju. I don't like you, Nina. I never have. I don't blame you, Katie. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan kawanan besar kuda liar, tanda bahwa alam berkembang pesat tanpa adanya manusia di dataran rendah. Akhirnya, mereka mencapai resor Skitua dengan lift yang akan membawa mereka ke gunung berikutnya. Nina memperhatikan sesuatu di kompasnya. Itu dekat. Lampu peringatan bersinar di hutan di belakang mereka. Katie ingin lari ke tempat yang lebih tinggi, tetapi Nina berpendapat bahwa tidak ada waktu. Will memihak Nina dan langsung berlari ke ruang kontrol lift untuk menyalakannya. Saat monster itu mendekat, Katie menembakkan peluncur granat ke arahnya. Ledakan itu memperlambat makhluk tersebut sejenak, tetapi tidak melukainya. Sementara Katie dan Nina mengambil posisi bertahan dan menembaki monster yang terus maju, Will berhasil memulihkan daya dan menyalakan lift. Dia dan Nina melompat ke kursi dan mulai naik Katie yang sekarang berada lebih tinggi, memanjat tiang penyangga dan melompat ke arah lift yang bergerak. Dia hampir tidak berhasil meraih tepi kursi, tetapi Will segera meraih lengannya untuk menariknya ke atas. Saat itu, monster menyerang. Tentakel panjangnya menghantam kabel lift. Gelombang kejut yang dihasilkan mengguncang kursi dengan keras, menyebabkan ketiganya terjatuh ke tanah. Beruntung, jatuhnya tidak terlalu tinggi. Bergegas bangkit, mereka langsung berlari menuju garis ketinggian aman. Mereka mencapai batas tepat saat monster itu berhenti di tepi, tidak dapat mengikuti mereka lebih jauh. Malam itu, kelompok itu berlindung di salah satu rumah resor. Mereka berbagi sebotol whisky sebelum tidur. Nina menjelaskan bagaimana serangan awal oleh makhluk-makhluk itu begitu cepat dan luar biasa, sehingga umat manusia tidak memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan mereka. It is different seeing them up close. Dia mengungkapkan bahwa monster hanya menyerang manusia, sama sekali mengabaikan hewan. Hal ini menantang gagasan bahwa mereka adalah predator yang berburu makanan. Mereka tidak memakan hasil buruan mereka. Mereka hanya memusnahkan manusia. Yang lebih aneh, tidak ada yang pernah melihat mereka tidur. Nina juga merasa penasaran mengapa monster itu benar-benar dibatasi oleh ketinggian. Dan mereka tidak bisa naik di atas batas tertentu, meskipun secara fisik tampaknya mereka mampu. Sebelum tidur, Will merenungkan percakapan yang dia lakukan dengan Tara sebelum perjalanan fatalnya ke Boulder bersama Nina. Dia telah mencoba membujuknya agar tidak pergi, menuduh Nina didorong oleh keinginan egois untuk mengabadikan namanya sebagai orang pertama yang membunuh monster. Namun, Tara tidak mendengarkan. Sekarang, Will memikirkan situasinya sendiri. Aku hanya punya waktu setahun sebelum kehabisan filter, dan para Reaper masih ada di luar sana. She doesn't have a family. She's never had a family. It's just a matter of time before he runs out of filters. That's a year from now at least. And the Reapers will still be down there. Keesokan harinya, ketiganya mencapai pintu masuk tambang yang menembus gunung dan keluar di sisi lain. Nina terkejut dan marah karena Will tidak memperingatkan mereka tentang rute ini. Dia mengingatkan bahwa meskipun pintu masuk dan keluarnya berada di atas zona aman, bagian tengah terowongan menurun di bawahnya, dengan banyak cabang yang turun lebih dalam. How do you know these tunnels are perfectly straight? That they don't bow somewhere in the middle? That would take us below the line, or did you not think about that?
We're going below the line, aren't we? They come from underground, Will. They're built for it. We're not. They can see in the dark. They detect the smallest amount of CO2, which we exhale. Meskipun ada risikonya, mereka mengikat helm dengan senter dan berpetualang lebih dalam ke tambang. Setelah mencapai ujung terowongan, mereka menemukan pintu keluar terkunci. Tanpa pilihan lain, mereka menuruni tangga ke terowongan yang lebih rendah untuk mencari jalan keluar alternatif. So what do we do when we get to the bottom? We just start sprinting? Well, we can't sprint across. We'll just exhaust ourselves and make too much noise. Worse than that, we'll quadruple our CO2 output, which they can track from a mile away. That's what that light is at the end of the tentacles. So slow and steady. Are we ready? No, just need a minute to ponder my own death. You're funnier than I realized. Thanks. You're smarter than I realized. Di salah satu koridor di bawah, mereka menutupi sinar senter mereka dengan tangan dan melihat cahaya merah redup di kejauhan. Mereka langsung berlari. Katie menembakkan granat ke pintu masuk, berharap bisa memblokirnya dengan puing-puing. Tetapi, ledakan itu hampir tidak memperlambat makhluk yang mengejar mereka. Kelompok itu meremas diri ke dalam ruang sempit, mematikan senter, dan menahan napas untuk mengurangi pelepasan CO2. Monster itu mencari mereka. Sensor tentakelnya menyelidiki udara, merasakan setiap getaran. Saat makhluk itu semakin dekat, Will menyalakan suar. Cahaya dan panasnya mengalihkan perhatian monster itu cukup lama bagi kelompok itu untuk merangkak lebih jauh ke dalam terowongan. Katie memimpin jalan, tetapi tiba-tiba dia berhadapan langsung dengan monster lain yang menunggu dalam kegelapan. Makhluk itu menusuknya dengan tentakel dan menyeretnya ke dalam bayangan Will dan Nina hancur, tetapi mereka tidak bisa membantu. Mereka menemukan tangga lain dan memanjat keluar dari tambang menuju tempat yang aman. Mereka hanya bisa meratapi kehilangan Katie sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah penjaga hutan, tempat mereka berencana bermalam. Di rumah itu, Will menemukan sebungkus makaroni dan keju, makanan favorit Hunter. Dia terdiam, mengingat berapa kali dia membuatnya untuk putranya yang selalu meminta menu yang sama. It's the casein, the milk protein in cheese. It's like an opioid, as addictive as morphine. Saat mereka duduk di dekat api, Nina membagikan hipotesisnya. Sisik monster menghasilkan medan elektromagnetik. A projectile, a bullet, bonded with Pericles. It hits them. Theoretically, it creates a momentary million-volt differential, and boom, uncontrollable internal combustion. That's what you've been working on all this time? Literally a magic bullet. It's not magic, it's science. It's a guess. It's a hypothesis. Di pagi hari, Will dan Nina mengambil truk Rangers dan berkendara menuju batas, aman, di mana kota dan rumah sakit yang mereka tuju berada. Mereka mempercepat di jalan, berlomba menuju rumah sakit. Setibanya di sana, mereka dengan hati-hati masuk, bergerak diam-diam ke lantai atas untuk mencari penyimpanan pasokan medis. Namun rak-raknya kosong. Mendengar suara mencurigakan dari lantai dasar, mereka terus maju. Akhirnya, Will menemukan area penyimpanan lain yang penuh dengan filter yang dia butuhkan. Ia mengisi ranselnya sementara Nina dengan gugup mencatat kehadiran monster di dekatnya menggunakan kompasnya. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, makhluk itu menghancurkan dinding, mencoba menjangkau mereka. Mereka bergegas ke lantai berikutnya, tetapi tentakel monster menerobos dinding dan melilit Will, menahannya. Nina mengayunkan kapa api ke tentakel itu, memaksanya melepaskan Will, yang kemudian mengaktifkan sistem pencegah kebakaran untuk mengalihkan perhatian monster. Mereka melarikan diri ke lorong dan melihat ruang penyimpanan yang penuh dengan tangki oksigen. Will segera menyusun rencana. Lari, perintahnya pada Nina, sambil menyiapkan penyergapan. Saat monster itu menyerang, Will menembak salah satu tangki, memicu ledakan dahsyat yang melemparkan makhluk itu keluar dari gedung, tak bergerak. Namun,
Nina masih berdiri di dekatnya. I thought I told you to run. And I didn't listen. Alih-alih langsung kembali ke pegunungan, mereka mengambil jalan memutar ke laboratorium. How much time did you just buy yourself? 6 months, a year? Then you're right back here again. We can't live like this forever. Sooner or later, we have to fight them. We can prove that they can be killed. Everyone else stuck on those mountaintops will know it. The whole world will come and fight with us. Saat mereka pergi, mereka gagal menyadari bahwa monster itu mulai bergerak lagi. Di laboratorium tempat Nina pernah bekerja, dia tampak lebih percaya diri saat bereksperimen dengan bahan kimia untuk melapisi peluru. Dia menguji berbagai material pada potongan baju besi monster. Sementara itu, Will menjelajahi fasilitas dan menemukan kantor lama Nina. Dia menemukan foto keluarganya, suami, dan anak-anaknya saat sedang berbelanja. Will menghadapinya. Aku tidak tahu kau punya anak. Nina menatap kosong ke arah foto itu. I'm sure you've had the same thought about Tara. I never should have encouraged her to come with me. I was overconfident. I thought I'd figured out a way to hold them off, and I was wrong. If it's any consolation, I hate myself more than you could possibly hate me. I only blame you because it's easier than blaming myself. I knew she was gonna go, even after I tried to stop her, and I let it happen. You can't blame yourself. Neither of us can. Percobaan awal Nina tidak membuahkan hasil. Will menyarankan mereka pergi, tetapi Nina bersikeras untuk terus bekerja. Jika dia berhasil, dia berjanji akan menyusul dengan mobilnya yang telah berdebu di tempat parkir selama 3 tahun. Will ingin membantu, tetapi Nina mendesaknya untuk tidak mempertaruhkan nyawa. Selain itu, Hunter membutuhkan filter, tanpa itu dia tidak akan bertahan hidup. Dengan tekad baru, Nina menyempurnakan prosesnya, menggunakan obor las untuk membantu pelapis pada pelurunya mengeras lebih cepat. Saat jarum kompasnya tiba-tiba berhenti, tanda ada monster yang mendekat, dia menyadari sesuatu. Dia menemukan beberapa baterai isi ulang dan memutuskan untuk menggunakan kobalt, bahan yang digunakan dalam magnet tahan panas yang kuat. Nina berhasil membuat dan mengisi peluru berlapis kobalt pertamanya tepat saat monster menabrak gedung. Dia membidik, menembak. Sementara itu, Will melaju menuju pegunungan dengan truk Rangers. Namun, bannya meletus, menyebabkan kendaraan tergelincir dan menabrak batu besar. Sebelum terbalik, Will kehilangan kesadaran. Ketika ia bangun, hari sudah malam dan geraman monster terdengar di dekatnya. Menggenggam ranselnya erat-erat, dia berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Monster itu mengejarnya tanpa henti, melintasi medan terjal. Saat dia mendekati zona aman, monster lain menghalangi jalannya. Kemudian yang ketiga, Will terjebak. Dia menembaki mereka meskipun tahu itu pertempuran yang sia-sia. Tiba-tiba salah satu monster runtuh tak bergerak, lalu meledak menjadi pecahan berapi-api. Di puncak bukit berdiri Nina dengan senapan terangkat tinggi, penuh kemenangan. Peluru kobalt miliknya telah menyebabkan hubungan arus pendek pada medan elektromagnetik. Pink Monster membuat mereka meledak dari dalam. Saat makhluk-makhluk yang tersisa roboh, tubuh mereka terbuka, memperlihatkan interior mereka yang dipenuhi kabel dan mesin. Mereka bukan makhluk hidup. They're a machine. It's not a living creature. That's programming. Dan Nina kembali ke desa, di mana Hunter berlari dan memeluk ayahnya dengan penuh air mata. Di tengah pemukiman, Nina mengibarkan bendera dengan simbol Jolly Roger di tiang, sebuah sinyal ke pemukiman lain bahwa dia telah menemukan cara untuk melawan balik. Kabar baik menyebar melalui radio. Penduduk desa mulai membuat peluru berlapis kobalt darurat, menggunakan bahan-bahan yang mereka miliki. Di tepi sungai, mereka menempatkan peluru dengan nama Katie yang terukir di atasnya, sebuah penghormatan bagi pengorbanannya. Bersama-sama, mereka berangkat untuk memenuhi mimpinya, melawan monster.
Di kejauhan, sekelompok sukarelawan bersenjata turun dari pegunungan. Kamera menyorot pemandangan dari atas, memperlihatkan kilatan ledakan di berbagai penjuru saat robot-robot itu dihancurkan umat. Manusia akhirnya melawan balik, dan untuk pertama kalinya mereka memiliki harapan.